Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Waalaikumsalam. merahmati Ustadz dan seluruh kaum muslimin. Amin. Ustadz izin bertanya, bagaimana cara seorang istri dapat berbakti kepada ayahnya? Ibunya sudah meninggal dunia, sedangkan suami sering tidak memberi izin menengok ayah. Saya sedih Ustadz karena saya tidak mau kehilangan satu pintu surga ini. Ini ada beberapa Ustadz yang serupa. Jadi bagaimana cara wanita yang sudah menikah itu ingin berbakti kepada orang tua gitu Ustadz. Baik yang suaminya tidak mengizinkan maupun yang tempatnya jauh, jadi harus lebih menolong atau mendekat kepada mertua dibandingkan dengan ibu kandung. Mohon nasihatnya Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Ya, berkaitan dengan wanita yang telah menikah, dia telah diserahkan oleh orang tuanya kepada suaminya. Penyerahan itu legal. Penyerahan itu dengan saksi. Penyerahan itu juga sekarang dengan catatan. Benar orang tuamu menikahkanmu dengan suamimu. Dan orang tua tahu dengan konsekuensi yang akan dia jalani. Di mana anak perempuannya akan ikut suaminya. Sehingga tidak akan dapat maksimal berbakti kepada orang tuanya. Apa yang harus dilakukan anak sekarang dengan kondisi seperti ini? Ketahuilah pintu-pintu berbakti kepada orang tua itu banyak sekali. Boleh jadi yang bertemu sama orang tuanya, yang kumpul sama orang tuanya, nggak berbakti juga sama orang tua. Padahal tiap hari ketemu. Maka hendaklah engkau memperbaiki niat. Dengan cara mendoakan orang tua. Rindu sama orang tua. Lalu engkau mengatakan, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekarang ketika engkau punya kelebihan harta, engkau bisa kirim sesuatu buat orang tua. Bisa kirim makanan tiap hari buat orang tua. Dengan adanya online ini. Ini benar-benar memudahkan. Yang ketiga, hubungan jangan putus. Walaupun engkau tidak hadir, paling enggak WA, telepon ya. Jadi bersambung. Kemudian yang keempat, bagaimana engkau membantu suami berbakti kepada orang tuanya. Karena al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatannya. Kalau engkau membantu suamimu berbakti sama orang tuanya, yang posisinya adalah mertua buat engkau, semoga nanti suami akan memudahkan bagimu untuk mengunjungi orang tuamu. Bahkan mungkin berbagi harta dengan orang tuamu. Maka hendaklah istri itu memposisikan dirinya, aku seorang istri, aku wajib berbakti sama suamiku, layani suamimu dengan baik, bantu dia berbakti sama orang tuanya, semoga suamimu tergerak hatinya untuk tidak melarang lagi engkau datang ke orang tua. Dan terjadi khilaf antara ulama tentang bagaimana seorang anak yang ingin ke tempat orang tuanya. Yang sahih tetap dia perlu izin sama suaminya. Dan dia juga nggak wajib mengunjungi orang tuanya karena posisi dia harus izin sama suaminya. Ada pendapat Maliki yang mungkin yang menyebutkan ya paling tidak perempuan itu diperbolehkan untuk mengunjungi orang tuanya sejumat sekali. Ini tentunya buat yang tinggal satu kampung ya. Sejumat sekali. Tapi kalau enggak, jauh tadi memang enggak memungkinkan, ya masih ada sarana-sarana lainnya, engkau tetap bisa berbakti kepada orang tuamu dengan segala keterbatasan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya kita akan beri kesempatan kepada Ummahat yang hadir di Zoom. Pertanyaan, Afwan, satu pertanyaan dan langsung bertanya Ukti Mega. Tafadholi Ukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Afwan, ini Ukti Mega. Ini untuk Ummahat.
Jadi akhi Mega itu. Bukan ukhti Mega. Afwan Ustadz, saya kaget. Baik, sementara kita lanjutkan dulu, ditunggu Ummu Muhammad dulu sebentar, tafadholi Ummu Muhammad. Jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Allahumma amin. Amin. Afwan Ustadz, mungkin pertanyaan Ana di luar tema, namun ini ya tentunya tentang syariat Islamnya. Dalam rangka menjaga ketaatan kepada Allah, berusaha untuk meninggalkan sekalipun itu yang makruh. Begini, jadi di dalam perkumpulan kami ataupun halaqah, kami biasa memanggil teman-teman itu dengan ucapan habibati, yang kami ketahui bahwa artinya itu lebih kurang sayangku. Maksudnya agar lebih dekat begitu ya, tidak ada maksud lain daripada itu. Kami biasa memanggil umpamanya habibati Ummu Muhammad, habibati Ummu Saskia begitu. Afwan, mohon penjelasannya apakah itu boleh Ustadz? Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah, ya, habibati ini panggilan spesial sebenarnya. Jangan dijual murah. Semuanya habibati. Ya, kalau bicara habibati yang artinya kekasihku, ya, yang artinya sayangku, ini memang benar-benar ada cinta di sana. Namun wallahu a'lam, ya, boleh jadi ada sebuah kalimat yang kemudian jadi pasaran yang tidak dimaksudkan artinya, tapi sekedar kata panggilan. Karena boleh jadi yang kau panggil kau nggak suka juga sama dia. Anak kadang-kala ngomong sama istri anak, ya kalau bicara bahasa Indonesia, mungkin ganti sayang. Ya. Anak ngomong, masa semua kau panggil sayang? Adalah orang-orang khusus yang pantas mendapatkan panggilan itu. Tapi secara hukum agama panggilan itu nggak ada masalah sebenarnya. Tadi panggilan yang untuk keakraban, ya. Akan tetapi tolong supaya engkau tahu mana yang sahabatmu, mana yang teman biasa. Mana yang pantas mendapatkan panggilan itu sehingga ketika dia dipanggil itu sama engkau, dia tahu ini sahabatku. Tapi ketika semua orang engkau panggil habibati, maka dia tidak akan ada perasaan spesial antara engkau sama dia. Tapi intinya panggilan itu nggak ada masalah. Boleh saja panggilan tersebut, apalagi tujuannya kalau bicara habibati di situ cintanya cinta karena Allah Azza wa Jalla, ya. Sebagaimana tadi sampaikan dalam bahasa Indonesia kadang-kala dipanggil sayang, ya. Tapi jangan sampai ucapan itu kemudian ya nggak ada makna yang mendalam, ya, sekedar panggilannya. Kalau sekarang mungkin ada panggilan apa besti apa kata orang-orang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Barakallahu fiik Ustadz. Afwan Ustadz, ternyata yang tadi akhwat Mega, Afwan, tafadholi satu pertanyaan dan sesuai topik sebisa mungkin. Tafadholi. Bagaimana perempuan yang tidak memberikan ibunya uang atau pati jompo, gimana ya Ustadz? Jadi memberikan ke pati jompo, artinya ibunya dia itu, meletakkan orang tuanya di panti jompo. ya, Dan tidak memberikan uang kepada dan orang tuanya. memberikan uangnya. Dan berbakti itu bagaimana ya Ustadz? Masya Allah, barakallahu fiki. Nah, iya, ahibati fillah. Berkaitan dengan kewajiban berbakti sama orang tua. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibar. Allah menyebutkan, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada orang tuamu. Dalam posisi salah satu dari keduanya atau dua-duanya sepuh tua, indak,
berada di sisimu. Bukan di panti jompo ya. Tapi berada di sisimu. Di sini ada arahan bagaimana seorang anak itu mendampingi orang tuanya. Menjadikan orang tuanya ada di sisinya. Allah juga mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tuamu memaksamu melakukan kesyirikan, maka jangan taat. Jangan nurut sama keduanya. Dan dampingi keduanya. Dampingi. Sohibi. Dengan cara yang baik. Wasahibhuma fid dunya ma'ruf. Pendampingan, bukan ditinggal. Maka berkaitan dengan anak yang tidak memberikan nafkah kepada orang tuanya, maka dilihat kondisinya. Kalau dia mampu, dia wajib memberikan nafkah kepada orang tua. Tapi kalau dia nggak mampu, lain lagi ceritanya. Karena Allah tidak memberikan beban kepada hambanya melebihi batas kemampuan dia. Ketika dia mampu, maka seharusnya dia memberikan nafkah. Kalau bicara tadi panti jompo, kalau dia mampu untuk merawat orang tuanya, tidak di sana, seharusnya dia rawat orang tuanya. Tapi ada orang yang memang sama, aku juga nggak punya rumah. Posisi dia memang benar-benar sulit. Maka berbeda-beda kondisinya. Tapi yang jelas, anak ini diperintahkan untuk mendampingi orang tuanya. Menemani orang tuanya. Bukan menitipkan orang tua di tempat tersebut. Kadangkala seorang anak merasa capek, lelah merawat orang tuanya. Itu pintu surga loh. Jadi kalau kita memandang dengan kacamata ini pintu surgaku. Hilang semua kelelahan. Hilang semua kegundahan. Kenapa? Ini pintu surgaku. Bahkan Nabi SAW menyebutkan awsatu abwabil jannah. Pintu surga yang paling indah itu orang tua. Maka anak-anak ya... Salah satu mahasiswa bimbingan anak pernah nulis skripsi tentang panti jompo yang ada di Jember. Dia membuat penelitian kenapa orang tua diletakkan di sana sama anaknya. Ternyata banyak orang tua yang diwawancarai, dia tahu salahnya dia. Dia yang tidak perhatian sama anak-anak. Dia yang tidak berbuat baik kepada anak-anak. Dia yang zalim sama anak-anak. Bukan berarti anak boleh mendolimin orang tuanya, tidak. Tapi ternyata banyak orang tua yang memang kurang berbakti sama anaknya. Sehingga dibalas sama Allah Azza wa Jalla, balasan buat dia itu anak-anaknya gak perhatian sama dia. Tapi sekali lagi, bukan berarti di sini ada legalitas anak untuk mendolimin orang tuanya. Karena kita gak boleh melakukan itu. Anak tetap wajib berbakti. Walaupun orang tuanya kafir, walaupun orang tuanya zalim, dia tetap wajib berbakti. Ya tentunya dengan segala kemampuan dia yang dia miliki. Dan jangan takut ya ketika engkau berbagi sama orang tua, jangan berpikir hartamu akan berkurang. Enggak. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Apalagi kalau dalam rangka berbakti sama orang tua, engkau akan diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan berikutnya yang masuk saya akan bacakan. Bismillah Ustadz, qadarullah wa masa'afala, anak-anak satu-satunya meninggal saat berumur 12 tahun. Saat ini anak sedang dalam proses digugat cerai oleh suami karena suami menyalahkan peristiwa itu ke anak. Mohon Anaknya meninggal dunia? Afwan, bisa diulangin pertanyaannya? Oke. Bismillah, Ustadz, qadarullah wa masa'afala, anak-anak satu-satunya meninggal saat berumur 12 tahun. Saat ini Ana sedang dalam proses digugat cerai oleh suami karena suami menyalahkan peristiwa itu ke Ana. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana Ana bisa menghibur diri karena apakah anak Ana juga akan menunggu Ana di sorga nanti karena dia sudah balik. Meskipun dia meninggal karena kesalahan Ana meski tidak sengaja. Dikatakan bahwa
dia akan menggandeng orang tuanya ke surga nanti. Apakah itu termasuk ayahnya yang zolim terhadap ibunya setelah dia meninggal? Ini juga ada yang bertanya serupa, Ustadz, bagaimana jika anak yang meninggal hanya satu orang meskipun belum balik? Apakah juga akan tetap menyambut orang tuanya di pintu surga nanti, Ustadz? Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Yang pertama berkaitan dengan kematian anak. Ana yakin orang tua nggak ingin kematian anaknya, apalagi itu anak satu-satunya. Tapi terkadang ada keteledoran dari orang tua yang menyebabkan anak itu meninggal dunia umpamanya. Apa yang harus dilakukan? Engkau istighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Kalau memang di situ ada peranmu sehingga anak itu meninggal dunia, maka engkau bertobat dan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tadi ada ungkapan bahwasanya ayahnya zalim. Kadangkala kita ini mudah menvonis orang. Ayahnya yang zalim. Boleh jadi engkau yang zalim. Tapi engkau nggak sadar. Ungkapan yang sering kita dengar ya. Gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Semut di seberang lautan nampak. Maka hendaklah engkau introspeksi diri tentang apa yang terjadi. Kalau pertanyaannya, apakah anak itu akan menunggu orang tuanya karena dia sudah balik? Memang hadis-hadis yang menyebutkan itu rata-rata berkaitan dengan anak yang belum balik. Jadi tatkala sudah balik, anak itu sudah punya dosa. Anak itu sudah akan dihisab. Anak itu belum tentu masuk surga. Tatkala memang dia amal kebajikannya lebih ringan daripada dosanya. Allah mengatakan fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Barang siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya, maka dia akan berada di kehidupan yang menyenangkan. Tapi yang ringan amal solehnya, ya akan ada di neraka. Apabila tidak diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Jadi buat yang sudah balik, itu akan melalui proses hisab dan boleh jadi masuk neraka. Dan perkara ini, perkara yang perlu kita ingatkan selalu ya. Bahwasanya anak itu, walaupun dia masih kecil, tapi sudah balik, itu dihisab sudah. Sehingga kita jangan bermudah-mudahan beranggapan di bawah umur, istilah di bawah umur umpama yang ada di negeri kita bukan berarti dia lepas dari hukum kelak di akhirat. Karena pena malaikat diangkat kalau dia belum balik. Kalau sudah balik, catat sudah amalan. Jadi kalau bicara anak itu belum balik, apakah akan menunggu ayah dan bundanya? Kalau belum balik, insya Allah dengan catatan orang tuanya sabar menerima musibah tersebut. Ini berkaitan dengan musibah yang menimpa, bagaimana sikap orang tuanya. Ada orang tua yang tidak sabar, marah-marah. Dia tidak menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Apakah anaknya akan menunggu? Belum tentu. Karena yang bersabarlah dikasih balasan, anaknya menunggu orang tua. Apabila anak itu hanya satu, walaupun satu, insya Allah anak itu akan menunggu orang tuanya. Rasul SAW ketika menyebutkan tentang anak-anak yang disuruh masuk surga, mereka nggak mau. Mereka mengatakan, kita tunggu orang tua kami. Dia akan memberikan syafaat kepada orang tuanya, menunggu orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustadz. Afwan Ustadz, berarti tidak harus 3 ya Ustadz. 1 pun insya Allah bisa Ustadz. Iya, walaupun satu. Artinya mereka yang punya anak 1 tapi bersabar ya.
Insya Allah tentunya ada perbedaan antara anak 1, anak 2, anak 3. Karena musibah yang ditinggal 1 anak berbeda dengan yang ditinggal oleh 2 anak. Dan tingkatan syafaat yang diberikan juga berbeda ketika rombongan anak-anaknya menunggu orang tuanya dengan yang hanya 1 yang menanti orang tuanya. Tapi yang jelas insya Allah mereka tetap diperkenankan untuk memberikan syafaat dan menanti orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya kita akan kembali memberi kesempatan untuk ummahat yang hadir di Zoom. Tafadholi Astri untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon izin wabarakatuh. bertanya Ustadz. Saya punya anak. Jadi beliau baru magang gitu di sekolahannya menjadi ustadz juga gitu. Kemudian juga lagi memutkinkan hafalan gitu. Cuman kan anak saya ini kan 6 tahun di pesantren gitu. Kadang saya tuh rindu gitu, pengen agar beliau tuh pulang gitu ya. Tapi ada waktu itu cuma mungkin sebulan sekali gitu. Padahal menurut saya dia bisa gitu pulang lebih sering. Jadi kadang-kadang saya menangis gitu dalam hati, pengen agar anak saya itu pulang gitu, laki-laki. Apakah menjadi dosa bagi dia gitu membuat saya menangis gitu, atau apa saya yang harus ngomong gitu ke beliau, ke anak saya gitu. Tapi saya takut mengganggu pikirannya Ustadz. Tapi Demikian. dia memang bisa pulang lebih sering dari itu. Sepertinya bisa Ustadz kalau menurut saya, cuma ya saya tidak tahu di sana itu gimana. Siap. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perlu menjalin komunikasi ya. Banyak anak-anak yang nggak sadar bahwa orang tuanya rindu. Sehingga kesibukan dia ngajar di pesantren ya. Kesibukan dia menuntut ilmu, kadang-kala membuat dia nggak terlalu memikirkan orang tuanya. Maka perlu adanya pembicaraan. Sampaikan kepada anak. Sampaikan kepada anak yang mengatakan, nak, engkau kalau bisa pulang lebih sering, ibu rindu sama engkau. Sehingga dia sadar kalau ternyata ibunya rindu. Karena dalam bayangan anak itu kadang-kala ya ada yang pesantren itu tempat buang anak. Pikiran mereka seperti udah masuk sana udah. Orang tuanya mau lepas tangan. Padahal enggak. Maka perlu diingatkan anak-anak tersebut. Makanya kajian-kajian tentang berbakti kepada orang tua. Kenapa harus terus diulangin, terus diulangin? Karena manusia itu lupa. Kesibukan membuat dia terlena. Yang terkadang menurut dia sudah berbakti, padahal dia belum berbakti. Dan kadangkala dia datang sebentar kemudian sibuk dengan kawan-kawannya. Nah ini perlu diingatkan. Jadi nggak ada masalah buat ibu kalau memang, ibu kan tadi persepsinya insya Allah bisa, belum tentu bisa juga. Boleh jadi dia dapat izin hanya sebulan sekali dia liburnya. Sebagaimana anak-anak santri itu libur. Karena terkadang yang sebagai musyrif di pesantren itu lebih sering lebih harus mendampingin anak-anak itu dan nunggu anak-anak libur baru mereka bisa pulang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya akan dibacakan. Saya bacakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga dan memberikan keberkahan serta rahmat kepada Ustadz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, bila seorang suami meninggal mendahului istrinya, apakah pintu menuju surga melewati pintu mana saja masih bisa didapat oleh seorang istri sepeninggalan suaminya tanpa menikah lagi? Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Iya, ada wanita-wanita yang sangat soleha. Bagaimana dia berbakti kepada suaminya sampai suaminya meninggal dunia. Apakah dia akan mendapatkan fadilah masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki? Insya Allah.
apabila dia memenuhi persyaratan. Apa persyaratannya? Sholat yang 5 waktu, puasa Ramadan, terus dia menjaga kehormatan dirinya, taat sama suaminya. Artinya ketika suaminya hidup, dia adalah yang taat sama suaminya. Sehingga suaminya ridho sama dia. Karena ada wanita-wanita yang setelah suaminya meninggal dunia, dia baru sadar kalau ternyata dia banyak menyakiti hati suami. Kalau ternyata dia banyak tidak menghargai suaminya. Sehingga selesai sudah. Tinggal dia bertobat. Cuma kan masalahnya nanti boleh jadi suaminya akan nuntut pada hari kiamat. Karena tetap ya bicara hak suami istri ini. Mereka boleh saling menggugat. Kalau ternyata suami tidak memberikan hak istri, istri tidak memberikan hak suami. Allah akan tegakkan keadilan. Tapi kalau sebelum meninggalnya suami, dia memang istri yang taat sama suami. Artinya suami ridho sama dia, insya Allah dia akan diperkenankan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustaz. Berikutnya akan saya bacakan kembali pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Ustadz, kami akhwat yang bersuamikan WNA, warga negara asing mualaf Ustadz. Terkadang susah untuk menurut suami dalam hal syariat. Contoh seperti diketahui asuransi mobil tidak boleh. Suami kekeh harus ada asuransi dan masih banyak hal lain yang terkait fikih lainnya. Bagaimana kami istri-istri yang berusaha belajar dan mengamalkan dan suami menjadi berseberangan dalam banyak hal. Mohon pencerahannya Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jamaah, ketika seorang suami ngajarin istri, kadang-kala istri nggak mau dengar. Karena dalam pandangan istri, suamiku bukan ustadz. Bagaimana kalau kebalikannya? Istri yang ngajarin suami. Yang mungkin sang suami merasa dialah pemimpin, walaupun pemahaman agamanya sedikit sehingga dia yang mengatur. Maka solusinya adalah membawa suami untuk konsultasi. Yang pertama, samakan visi dan misi dahulu. Bahwasanya ketika dia masuk Islam, harapannya dia bisa masuk surga bareng sama istrinya. Dan sampaikan kepada suami, kita perlu belajar. Ada hal-hal yang mungkin ana tidak ketahui atau engkau tidak mengetahui, kita tanyakan. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang berilmu kalau kalian nggak ngerti. Maka ajaklah suami untuk bertanya. Bawa suamimu. Nah ini PR lagi kalau suami nggak mau apa seperti itu. Dia tugas istri menyampaikan semaksimal mungkin. Selama yang dilakukan oleh suami gak sampai keluar dari Islam ya, berarti dia masih tetap dalam keislamannya, hanya saja ada pelanggaran-pelanggaran yang perlu diluruskan. Maka nasihat Anda, bawalah suamimu untuk datang ke ustadz, untuk tanya ke ustadz, dan bikin suamimu dekat sama ustadz. Karena memang dulu kalau ada orang masuk Islam, Nabi SAW menyuruh sahabat yang lainnya untuk fokus sama dia. Mengajarkan agama dan membuat dia hafal Quran, tahu sama Al-Quran. Mungkin dia perlu lakukan istri. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya akan kami persilahkan dari Zoom kembali Ukhti Nun ya. Nun tafadhol Ukhti. Tafadhol Ukhti. Baik, kalau begitu kita akan lanjutkan dulu berikutnya untuk Ukhti Suryati. Afwan, satu pertanyaan dan langsung ke pertanyaannya singkat. Oh,
Tafadhol Ukhti Nun tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Tafadhol. apabila seorang istri sudah diceraikan gitu Ustadz, dan dia tidak ingin menikah lagi, itu apa mungkin dia bisa tetap masuk surga dengan cara merawat anak-anaknya saja gitu ya Ustadz? Diceraikan, ditinggal mati? Tidak, ditinggal selingkuh dan nikah lagi Ustadz. Gimana? Afwan? Ditinggal selingkuh dan dia menikahi teman kantornya Ustadz. Dan juga sedangkan suaminya itu ya kadang ngasih bulanan, tapi uang itu mungkin ya tidak sebelumnya mencukupi, tapi tidak pernah tanya kabar anak sama sekali gitu Ustadz. Sama sekali tidak tanya kabar anak. Cuma kadang yang ngirim gitu Ustadz. Terus kalau menurut Islam kayak gitu dia termasuk ayah yang durhaka apa enggak ya Ustadz? Tapi nggak diceraikan nanti? Sudah diceraikan Ustadz. Udah diceraikan, oke. Barakallah. Iya, secara zalim Ustadz. Kalau cara syar'i dan hukum negara nggak bisa. Barakallah fiik ya. Nah, jemaah rahimakumullah. Ada banyak suami-suami mungkin yang zalim. Yang terkadang penyebabnya memang kesalahan dari kedua belah pihak. Istri yang salah pilih suami dari sejak awal. Dia memang tidak mengindahkan alasan atau arahan dari Rasul SAW untuk memilih yang agamanya baik. Akhirnya kayak gini ceritanya. Tapi tidak peduli sama anaknya. Dia berselingkuh, dia ceraikan dengan kezaliman. Terkadang penyebabnya tadi, kita itu ana sebenarnya yang milih laki-laki ini. Berarti ana punya peran dalam mengadakan bapak yang zalim buat anak-anak. Ini kadang nggak disadari sama perempuan. Anak-anak kadang kala ngelihat mak kok dapat bapak yang nggak sholat. Bapak yang kayak gini, mak. Mak kok mau? Maka tolong tanyakan kepada diri. Beda kalau engkau dipaksa untuk menikahin dia. Tapi kadang itu pilihan. Maka kalau bicara kewajiban tadi, kewajiban ayah ya. Setelah bercerai dengan sebelum bercerai terhadap anak-anak itu nggak ada yang berubah. Tapi sekali lagi karena suaminya nggak paham, nggak ngerti, nggak ngurusin, nggak peduli. Maka nasihat ana buat sang ibu, bismillah. Engkau fokus mendidik anak-anakmu. Nafkah yang kau berikan kepada anak-anakmu, itu jadi sodakoh darimu kepada dia. Karena sebenarnya yang wajib adalah orang tuanya, bapaknya. Kalau mau diklaimkan, kalau engkau mau anggap itu utang buat orang tuanya, itu bisa. Akan dituntut orang tuanya, bapaknya ya, yang tidak memberikan nafkah kepada anak-anak itu karena jadi kewajiban. Tapi sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Sesuatu yang tidak bisa engkau dapatkan, engkau mintalah kepada Allah gantinya. Sehingga kau berpikir, bisakah engkau masuk surga dari pintu mana saja dengan kondisi seperti sekarang ini? Mungkin. Karena tadi ada amalan-amalan lain yang akan diperkenankan bagi seorang hamba masuk dari pintu surga mana saja. Seperti membaca doa setelah wudhu ya. Tadi mungkin belum kita baca ya. Nah, atau sudah sampaikan tadi membaca doa setelah wudhu ya. Membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang baca doa itu akan diperkenankan masuk surga dari pintu mana saja. Jadi masih ada pilihan lainnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallahu khair Ustadz. Berikutnya Ustadz, saya kembali bacakan. Bismillah, assalamualaikum ilaikum Ustadz. Mohon afwan Ustadz, tolong dijelaskan makna dari tidak bisanya seseorang wanita akhwat untuk mencium wangi surga Ustadz. Apakah ini terkait jika kita menolak untuk dipoligami? Karena saya mendengar bahwa Fatimah pun dijaga oleh Rasul untuk tidak dipoligami oleh Ali.
Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Berkaitan dengan wanita yang gugat cerai suaminya tanpa alasan yang syar'i. Itu yang kata Nabi SAW, dia tidak akan mencium bau surga. Dia menggugat cerai. Adapun berkaitan dengan Fatimah nggak pernah gugat cerai kepada Ali bin Abi Thalib. Fatimah tidak pernah gugat cerai. Kemudian Ali bin Abi Thalib ditegur sama Nabi SAW. Ketika itu dia hendak menikahin putrinya Abu Jahal. Yang Nabi SAW mengatakan nggak boleh dikumpulkan antara putri Nabi dengan putri musuh Allah SWT. Ada banyaklah alasan ulama tentang kenapa Nabi SAW melarang Ali bin Abi Thalib untuk melakukan poligami pada waktu itu. Tapi setelah meninggalnya Fatimah, Ali menikah. Lebih dari 1 istrinya Ali. 4 istrinya Ali. Radhiyallahu anhu. Jadi kadang-kala sebagian perempuan ini fokus di cerita Fatimah, tapi tidak, dia lupa bagaimana kelanjutan cerita Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka di sini sebagian ulama mengatakan ini kejadian khusus yang berkaitan dengan putri Nabi radhiyallahu taala anha wa sallallahu ala nabiyina wasallam. Jadi kalau bicara wanita menolak dipoligami, maka nggak boleh. Tapi kalau dia dizolimin sama suaminya, dia boleh gugat cerai. Jangan dipoligami, dia sendirian. Suaminya nggak poligami, tapi suaminya zalim, dia boleh gugat cerai. Jadi ketika engkau mau menggugat suamimu yang poligami, jangan dikarenakan poligami dia. Tapi cari alasan lain yang memang diperbolehkan dalam agama. Sehingga alasanmu gugat cerai bukan karena poligami. Contoh nih ya, ada perempuan yang suaminya nggak sholat, dia nggak gugat cerai. Suaminya nggak sholat, sholatnya bolong-bolong, dia nggak gugat cerai. Suaminya kawin lagi, langsung dia gugat cerai. Dia gugat cerai karena Allah. Kalau engkau karena Allah, seharusnya dari awal engkau lihat dia nggak sholat, engkau gugat cerai. Jadi kan sekarang dia gugat cerainya itu karena nafsu aja. Maksudnya ya karena perasaan dia. Tapi kalau dia gugat cerai suaminya enggak, ana mau gugat cerai suami ana. Kenapa? Wallahi Ustaz, dia durhaka sama orang tuanya. Enggak peduli sama ibu. Ini seorang istri. Karena lihat dosa suaminya, dia tinggalkan suaminya. Jadi sekali lagi berkaitan dengan yang mungkin suaminya nikah lagi, engkau lihat ketika suamimu berlaku adil ya. Kalau bicara berat, susah. Nah, syariat Allah itu berat. Bukan hanya buat engkau, tapi buat suamimu. Ana bertemu dengan suami-suami yang nikah lebih dari 1 ya. Yang mereka menunjukkan bagaimana beban yang mereka terima. Bagaimana dia harus menjaga perasaan istri, marah-marah istri, bagaimana dia menghadapi mertua, bagaimana dia menghadapi ipar, bagaimana kadangkala dia harus berhadapan sama orang tuanya sendiri. Karena beranggapan anaknya ia melakukan sesuatu yang gak benar. Omongan orang. Berat. Sebagian mengatakan, oh ini karena nafsu. Iya, boleh jadi karena nafsu. Tapi di situ ada beban yang dia harus terima. Maka hendaklah seorang wanita ya merenungkan, mempertimbangkan semuanya sebelum dia mengambil keputusan untuk menggugat suaminya cerai gara-gara dia poligami. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Apakah masih bisa Ustaz? Tafadhali, mungkin 2 pertanyaan lagi. Nah. Alhamdulillah. Baik, untuk berikutnya kita akan persilakan Ukhti Suryati. Afwan, 1 pertanyaan singkat. Tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Ana sudah lama menanti-nantikan seperti ini. Ustaz, Ana punya 4 anak. Anak Ana yang paling tua, paling sulung, akhwat.
Lalu ikhwan dan akhwat, entah kenapa setelah Ana hijrah, Ana selalu berdoa kepada Allah. Ana mewakafkan diri Ana, suami Ana, dan juga anak-anak keturunan Ana di atas jalan Allah. Amin. Menegakkan iman, tauhid, dan sunnah. Yang Ana mau tanya, apakah doa seorang ibu seperti ini bisa diterima oleh Allah? Mewakafkan anak-anak dan keturunannya, menegakkan agama Allah hingga akhir hayat. Masya Allah. Jazakum khair. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Nah. Iya. Semoga Allah berikan keistiqomahan ya buat kita semuanya, khususnya buat yang bertanya. Kalau istilah wakaf yang kemudian tidak bisa diambil kembali, itu mungkin nggak bisa. Dulu itu seorang ibu bisa mewakafkan anaknya seperti nadarnya ibunda Maryam. Dia nadar, yang ada di perutku ini aku akan berikan untuk menjadi pelayan di Masjid Al-Aqsa. Ya dia berikan sudah. Dia lepas diri dari dia. Dirawat di sana. Jadi benar-benar untuk itu. Kalau sekarang mungkin istilah wakaf itu, dia ingin bagaimana anak-anaknya menjadi pejuang-pejuang dalam agama Allah ini, yang menyampaikan agama Allah ya. Jadi hanya istilah wakaf. Tapi yang dimaksudkan bukan wakaf seperti wakaf harta yang kemudian, ya karena memang kita tahu anak itu sebenarnya bukan milik kita. Kalau dikatakan suaminya juga bukan milik dia, itu milik Allah Azza wa Jal. Berbeda dengan wakaf harta yang memang dimiliki oleh dia sehingga dia bisa melepaskannya seperti yang dia inginkan. Jadi insya Allah kalau maksud dari doa tersebut mereka menjadi pejuang-pejuang yang hidupnya semua untuk khidmat agama Allah ini, insya Allah nggak ada masalah ya. Dan di antara doa yang dikabulkan adalah doa orang tua. Semoga Allah mengabulkan doa ibu. Barakallahu fikna. Jazakallah khair Ustadz. Dan pertanyaan terakhir Ustadz ini, Masya Allah ada beberapa pertanyaan yang serupa, yaitu terkait dengan anak yang meninggal masih dalam kandungan Ustadz. Jadi ini ada berbagai macam Ustadz, ada yang baru 2 bulan, ada yang 4 bulan, sampai yang belum lahir, sudah 8 bulan belum lahir, tapi sudah meninggal dalam kandungan. Apakah ini juga termasuk anak-anak yang akan membawa orang tuanya ke surga Ustadz? Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, jemaah insya Allah ya. Mereka bayi-bayi yang dalam kandungan, yang sudah ditiupkan ruh, itu hukumnya hukum anak. Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Dia juga akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Ada hadis dhaif yang berkaitan dengan anak yang keguguran. Tapi sebenarnya tanpa hadis itu pun, anak-anak yang sudah ditiupkan ruh itu akan dibangkitkan pada hari kiamat. Sehingga ketika dia meninggal dunia, dia dikasih nama ya, tadi umur 4 bulan, setelah berumur 120 hari ya, ketika dia meninggal dunia, dia dikasih nama, dia diakikoin ya. Ya seperti anak lainnya. Maka insya Allah siapapun yang memiliki anak yang keguguran dan sudah ditiupkan ruh di dalamnya, insya Allah anak-anak itu akan memberikan syafaat kepada orang tuanya, tapi dengan catatan ya. Orang tuanya tatkala terkena musibah itu, dia sabar dengan musibah yang menimpa dia. Kalau dia nggak sabar, dia marah-marah ya, bahkan dia mungkin menyalahkan Allah Azza wa Jal, maka tentunya bagaimana dia akan memberikan syafaat sedangkan Allah tidak ridho dengan perbuatan orang tuanya. Syarat syafaat itu adalah izin dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya agar kita bisa masuk surga dari pintu mana saja. Ingat Abu Bakar ketika Nabi SAW menyebutkan ada pintu sholat, ada pintu sodakoh, ada pintu jihad, ada pintu rayyan. Abu Bakar itu yang dia tanyakan, adakah orang yang dipanggil dari semua pintu? Ini menunjukkan begitu besarnya semangat Abu Bakar untuk beramal soleh. Jadi amal kebajikan apa saja yang bisa dikerjakan, kerjakan. Jangan berpikir, enggak aku kayaknya mau masuk dari pintu puasa aja, aku enggak perlu sedekah. Enggak, cuma berusaha.
Karena kita juga nggak tahu diterima yang mana amalan kita. Maka terus berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Barakallahu fiik, kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke moderator. Jazakillah khair.